Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui 1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi kebutuhan masa dan beban belajar. Dan sisanya, mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama dan paling lama 2 semester atau secara setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda atau pembelajaran di luar PT. Pembelajaran dalam kampus memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemerdekaan belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dalam rangka memenuhi tuntunan arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi 4, yaitu kebijakan utamanya kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan pembelajaran di luar PT meliputi kegiatan magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah,
pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menentukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, persyaratan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan, kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan iptek dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Tujuan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif. Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. Mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, mahasiswa mendaftar magang pada sistem KRS yang bisa diambil di luar PT, magang atau luar prodi. Lalu mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau PT lain. Selanjutnya mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri PT lain. Selanjutnya lagi mahasiswa magang atau kuliah di PT lain atau prodi lain. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari PT penerima atau prodi penerima. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan nilai dari PT atau prodi lain atau industri dan dapat sertifikat. Selanjutnya, konversi nilai dan pengakuan SKS. Nilai diinput dalam KHS. Yang terakhir, PT asal melaporkan ke PDDI KTI. Magang atau praktik industri. Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, industri, pemerintah, maupun perusahaan rintisan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Latar belakang, selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri atau dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek kurang dari 6 bulan
sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri. Program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direktur, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Tanggung jawab perguruan tinggi menyiapkan keberangkatan mahasiswa, menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus. Bila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. Tanggung jawab perusahaan tempat magang menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan, menyediakan supervisor atau mentor atau coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama magang. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. Dari rekognisi satuan kredit semester. Yang pertama, satu satuan kredit semester SKS setara dengan 2.720 menit magang di dunia kerja atau industri. Yang kedua, penilaian magang dilakukan dari 2 sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang. Selain magang, ada wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Berdasarkan global, pada tahun 2000, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahaan dari bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dan IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mencoba mengembangkan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar di luar kampus. Tujuannya untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa. Yang kedua, untuk menangani permasalahan pengaturan yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud. Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. 2018 peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Mengacu pada keberhasilan program PTM TKS Prof. Koisnadi, program Indonesia Mengajar, mahasiswa dapat terjun menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Tujuannya memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah.
membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Adanya tanggung jawab memberikan kesepakatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud serta jumlah pengajar yang dibutuhkan diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS. Program mahasiswa mengajar di sekolah. Mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS, pembekalan, adanya kolaborasi dengan sekolah, mengajar di sekolah, adanya penilaian akhir, konversi nilai dan pengakuan SKS, laporan PDDikti, dan Kemendikbud menyediakan data sekolah-sekolah sasaran di seluruh Indonesia. Program mengajar dari rumah. Pada beberapa waktu silam, di mana para mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia berkontribusi secara sukarela untuk membantu kegiatan belajar mengajar siswa atau PAUD hingga SMP. Kini, program tersebut diadakan kembali untuk batch 2 dan beriringan dengan kegiatan mengubah perilaku untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19. Para relawan ini nantinya akan membantu para guru untuk mengajar siswa ataupun siswi yang berada di lingkungan sekitar relawan agar proses belajar dapat berjalan kembali dengan baik. Adapun yang diajarkan kepada pelajar nantinya beragam, mulai dari belajar membaca, matematika, hingga ilmu pengetahuan lainnya. Berbeda dari batch sebelumnya, pada batch kali ini, seluruh relawan juga diminta oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat. Sangat sederhana perilaku ini ketika bertemu dengan orang lain. 19. Tuntunan belajar yang sudah memasuki 9 bulan, evaluasi kami di beberapa tempat membuat orang tua semakin sulit membagi waktu untuk membantu selalu anaknya secara langsung. Karena itu, kesediaan waktu para relawan dedikasinya betul-betul sangat membantu dalam proses menjaga kualitas pendidikan di tengah-tengah pandemi ini. Menyempurnakan dalam rangka kita menuju dan keluar dari COVID-19. Tuntunan belajar yang sudah memasuki 9 bulan, evaluasi kami di beberapa tempat membuat orang tua semakin sulit membagi waktu untuk membantu selalu anaknya secara langsung. Karena itu, kesediaan waktu para relawan dedikasinya betul-betul sangat membantu dalam proses menjaga kualitas pendidikan di tengah-tengah pandemi ini. Sasaran saat mengajar dari rumah yaitu SD dan SMP di sekitar lingkungan rumah saya. Adapun pembelajarannya ada matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain sekitar pelajaran mereka. Dalam metode pembelajaran ini, relawan menerapkan mengenai 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
Sangat sederhana mengubah perilaku ini. Ketika bertemu dengan orang lain, kita memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika tidak berinteraksi dengan orang lain, memegang barang yang dipegang oleh banyak orang, itu hal yang sangat sederhana. Tapi jika dilakukan terus-menerus tanpa mengenal lupa, tanpa mengenal lelah, maka pandemi ini akan segera berakhir. Kondisi sebelum dan sesudah saat pengajaran. Kondisinya sebelum pengajaran, orang tua kesulitan mengajar anaknya sampai kewalahan. Sesudahnya, beban orang tua terasa ringan karena para relawan telah membantunya.